Halo sahabat upgrade, jumpa lagi di channel kita Hobi Sepeda MTB. Nah hari ini kita mau upgrade nih, upgrade-nya tapi bukan ke spare part ya, tapi langsung pada ke intinya ya. Nah jadi singkat cerita, si abang ini namanya Bang Anto. Jadi Bang Anto ini kemarin baru gabung di tim kita ya, di tim MTB ya. Kita ajak gobar ya, goes bareng, tapi treknya trek balas. Jadi kalian bisa lihat treknya di channel saya, atau nanti saya sisipkan di sini ya. Karena Bang Anto itu naik ini. Saya pinjemin Siskiyou D7, suruh dia pakai, tapi ternyata nggak dibawanya. Padahal sepeda udah dibawa pulang sama dia, tapi malah ini juga yang dibawa di mobil loading ya. Nah dia pakai ini di trek yang bebatu lepas. Kalau orang Jawa bilang batu apa namanya ya, batu jalan, nah gitu ya. Jadi emang kenceng dia guys, tapi ya sekencang-kencangnya XC kalau kita masih pemula ya. Ini cerita pemula ya, ya pasti terasa. Nah jadi setelah main dari sana mulailah racun-racun itu keluar ya kan. Ya utama kita ajukan ke dia sepeda yang khusus ya, yang nggak perlu speknya, nggak perlu tinggi-tinggi kali, karena kita kan spek main kita nggak untuk downhill atau enduro ya, enduro pun sekali-sekali ya. Jadi saya saranin untuk ini Siskiyou D7 ya. Dia udah bisa main ke enduro, main ke terabas-terabasan, aspal juga bisa guys. Jadi ini bisa ke semua trek, asal jangan downhill ya. Downhill bisa juga tapi terlalu maksa. Oke. Ini mau kita pasangin ke Strada 6. Nah jadi gimana, soalnya kita kan kalau orang menengah ke bawah dananya juga minim kan. Kalau cerita nanggung nanti di atas lagi nanggung lagi, di atas lagi nanggung lagi, nggak ada habisnya. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Oke. Yuk sekarang kita tengok kalau ini mau kita masukkan ke frame Strada, ke sepeda Strada 6, tepatnya gimana ya? Frame ini dimasuki perintilan Strada 6, atau Strada 6 kita masukin frame-nya kemarin. Tepatnya kayak gitu sih. Strada 6 kita ganti frame. Karena apa? Karena perintilannya semua pakai Strada 6. Oke, kita tengok dulu apa aja yang perlu diganti dan apa aja yang ya jadi permasalahan gitulah. Yuk, sekarang kita tengok. Nah guys, sekarang kita mulai dari depan ya. Untuk dari depannya, ini kita sandari di pohon cempoka nih. Yang penting bukan ladang orang ini ya, liar nih ya guys ya. Nah ini liar ya, nggak ladang orang. Karena kalau di bengkel pasti bising guys. Oke. Untuk stem, untuk stang kita pakai yang lama ya. Dan ke bawah kita cek fork ya. Nah kalau untuk di fork memang ini agak-agak lain ini, karena fork kita kan pakai yang lama ya, yang bawaan ini mau kita pakaikan ke situ ya, Siskiyou D7 ya. Nah itu frame-nya. Jadi karena ini mau pakai fork ini, jadi kita harus beli adaptor ya, adaptor oversize. Nah ini oversize, sedangkan fork sedangkan frame-nya itu taper ya. Jadi kita belikan adaptor oversize to taper. Untuk brake set, untuk brake kita masih pakai yang lama MT200 ya. Kalau apa ini ya, Strada 6 nih, nanti kita pakai yang lama. Kita copot aja, kita potong nanti kabelnya, selangnya, kita ganti oli oilnya. Terus kita lanjut ke hub bawah. Nah hub bawah kan karena strummer dan juga masih pakai fork ini tipe QR, jadi masih pakai hub yang ini ya. Jadi udah strummer juga udah mantap, rotor juga pakai yang itu ya.
Terus kita ke crank, crank udah Holotech 2 jatuh dia guys. Crank udah ke Holotech 2, jadi udah pakai Diuri nih, 5120 nih, bawaan Strada 6 new. Jadi kita pakai yang lama aja, pakai semua kita perintilin ya. Itunya BB-nya juga sama Holotech 2. Terus lanjut ke seat post. Nah, seat post ini yang nggak bisa dipakai nih. Seat post ini dia 27,2 ya. Terus frame-nya dia 30,9. Jadi harus kita ganti. Terus ini saddle masih bisa pakai. Terus kita ke belakang, kita ke sprocket. Sprocket udah mantep, 11 speed 1150T. Iya kan? 1146 guys. Salah, sorry. 1146. Udah mantep nih. Terus lanjut kita ke hub. Jadi hub ini karena masih tipe QR, jadi karena hub ini pun 4-in-1 udah pasti ya. Kalau Stromer kan 4-in-1 ya. Itu bisa kita ganti ya adaptor TA-nya. Tapi sayang Stromernya TA-nya 142. Nah jadi nanti kita belikan adaptor lagi yang 148 kecuali seat post. Oke. Jadi ini pun ban nanti kita pakai aja lagi. Kita pindahkan ke depan atau tetap di belakang, orang pun masih mantap nih. Oke, lanjut kita ke bengkel, langsung kita lakukan eksekusi dan kita kerjain ya. Ya, jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa di like dan subscribe, karena kita di sini saling berbagi ilmu tentang dunia sepeda, upgrade juga trek-trek perjalanan atau goes kita. Ya, sip, mantap. Yuk kita lanjut ke bengkel, mantap. Oke, kita udah di bengkel dan ini frame Siskiyou D7 nya. Lanjut kita buka kaliper bawah dengan baut L5 ya. Oke, ini rotor 180, standarnya 160 ya. Jadi adaptornya jangan sampai lupa ya atau ketinggalan ya. Lanjut kita buka wheelsetnya dengan membuka QR nya, dan nanti juga QR tetap kita pakai. Lanjut kita buka hand grip. Nah, karena hand grip ini lama nggak dibuka, jadi kita harus butuh palu ya agar dia bisa terbuka. Dan juga kita buka bagian dari rem dan shifternya juga, karena nanti semua piranti yang ada di stang atau handlebar ini akan kita pasang kembali. Oke, buat kalian kawan-kawan guys dan sahabat upgrade yang belum like dan subscribe, coba di like dan di subscribe, karena di sini nanti banyak video-video menarik tentang dunia sepeda dan ilmu-ilmu tentang dunia sepeda, juga unboxing dan trek-trek guys juga. Oke, lanjut kita buka bagian-bagian yang ada di headset ini ya. Dan ini nanti juga mau kita pakai ya. Tapi ada perubahan ya. Perubahannya itu di bagian conrace-nya yang bagian bawah, karena nanti frame-nya dia taper, sedangkan ini oversize. Oke, lanjut ini kita buka crank ya dengan membuka baut tadi ya, baut L dan tutup cranknya. Juga ini kita buka BB-nya. Semua yang ada di sini kita pakai. Kotor kali guys. Oke, lanjut kita buka cranknya. Nah, ini keras di sini bagian sini keras guys. Nah, sampai kita pukul pakai kayu, akhirnya kunci kita meleot. Dan kita pakai yang besi ya. Jadi kalian harus ada dua nih. Perlu juga untuk suatu saat kalau kejadian ini BB-nya keras. Jadi nggak meleot seperti ini. Nah, keras sekali guys. Jadi buat dia meleot. Oke. Jadi harus pakai yang besi, juga harus ada stok ya. Ini kadang tukangnya terlalu kencang nih. Jadi ya gitulah. Oke. Ini kita buka rantai, kita lepasin rantainya, terus kita buka si RD-nya. Oke, kita ke bagian RD-nya. Nah, ini kita gunakan kunci L5. Nah, ini kita potong aja ya untuk kabel rim bagian belakang. Terus kita tarik kabel rimnya ke bawah dan sampai lepas. Terus kita buka master rim belakang. Nah, oke, kita simpan, nanti juga mau kita pakai.
Dan kita buka wheelset bagian belakangnya. Oke, mantap. Terus kita tarik kabel shifter bagian dalam atau inner cable-nya. Oke, jadi barang-barang udah selesai semua, dan ini yang paling penting dari sekian banyaknya part tadi ya. Karena kita menggunakan fork lamanya. Nah, ini conrisnya tadi punya taper, dan yang ini punya oversize support to taper. Jadi kalau kita masukin ke frame-nya jadinya seperti ini. Oke, mantap. Oke, sebelum kita pasang, kita buka juga ini bagian conris bawaannya ya. Oke, ini yang bawaannya kita lepas aja. Nggak kita pakai lagi. Nah, sekarang kita pasang yang ini. Untuk celahnya kalian bisa arahkan kemana aja juga boleh, nggak ada masalah. Dan lanjut kita pasang ke frame Siskiyou D7. Nah, jadi orangnya habis kena racun sama kita nih. Oke, kita pasang untuk bagian part-part yang bawaan tadi ya, semuanya bisa masuk ya. Dan ini spacernya juga kita pasang. Dan terakhir handlebar. Oke, kita lakukan penguncian semuanya ya. Oke, sip, mantap. Kita pasang rim hidrolik bawaan Strada 6 yaitu MT200. Kita pasang shifternya bawaan Strada 6 yaitu 11 speed ya, 5120. Oke, kita balik biar enak proses pemasangannya guys. Nah, lanjut kita pasang wheelset depannya PNP ya, nggak ada perubahan karena kita pakai yang lama semua. Nah, di sini juga bagian yang paling penting ya, karena kita akan merombaknya menjadi TA 148. Oke, dan ini adaptor QR-nya. Oke, nanti mau kita ganti sama yang TA 142 karena kita nggak ada stok yang langsung 148 ya. Oke, karena ini juga stromernya stromer 039. Oke, kita pasang semua bagian-bagian sprocket, dan yang terakhir yang paling kecil. Nah, ini dia adaptornya ya, adaptor bus 142. Kok 142 ya, harusnya 148, tapi ya gitulah. Ini yang ada sekarang ini stok di Medan, jadi sama saya pun juga cuma tinggal satu ini. Jadi kita pasang adaptornya yang 142. Kalau kalian ada dapat yang 148, udah tinggal pasang aja guys, nggak perlu pakai adaptor tambahan. Oke, untuk bagian yang rotor kita cabut juga adaptor QR-nya, kita pasang adaptor TA-nya. Lanjut kita pasang anti RD, kita kunci yang kuat. Mantap. Yuk, sekarang kita pasang wheel setnya. Oke, lanjut kita pasang bro apanya ya, STA-nya, dan kita kunci. Nah, di sini ada juga lagi masalah kita. Nah, karena frame 148 dan hubnya 142, maka akan terjadi yang namanya longgar. Nah, kalau dikunci aja guys, nanti framenya jadi kurang maksimal kerjanya ya. Makanya harus kita pasangin adaptor. Nah, ini dia adaptor. Oke, mantap. Ini adaptor belakang 12 kali 148 ya. Jadi kalian jangan salah beli, karena untuk yang depan itu 15 ya diameter dari ringnya itu ya, spacernya ya. Oke, sekarang kita pasang adaptor rotornya. Nah, ini ketebalan 5 mili, dan kita pasang rotor. Terus bautnya kita pakai yang ada di bungkusan strummer ini. Kenapa? Karena bautnya lebih panjang. Kalau yang lama bautnya nggak akan bisa masuk guys. Oke, udah kita pasang dan penampakannya seperti ini. Oke, dari sini nampak. Jadi kita sengaja ngambil warna lain ya, biar nampak kalau sewaktu nanti ada pembongkaran di trek, jadi kita nampak partnya itu jatuh. Oke, satu ring spacer kita taruh sebelah rotor, dan satunya lagi kita taruh di bagian sebelah sprocket.
Untuk ketebalan kanan kirinya sama ya guys, jadi nggak ada masalah. Tapi ada juga yang diameter dalamnya ya, ada yang berbeda ya. Ada yang untuk bagian sprocket, ada juga untuk yang bagian rotor. Oke, ini hasilnya setelah kita pasang. Tidak ada masalah. Nah, ini yang sebelah sprocket dan ini yang sebelah rotor. Oke, mantap. Lanjut kita pasang bottom bracketnya. Setelah kita bersihkan, kita pasang balik, kita kasih grease ya seperlunya. Jangan pula kuncinya kuat-kuat kalau nggak ada, seperti saya kalau nggak ada toolkitnya ya, yang ada NM nya. Kita pakai feeling aja ya. Lagian karena kita udah terbiasa, jadi kita tahu takaran dan tenaga yang harus kita keluarkan untuk mengunci part tersebut. Oke, lanjut kita kunci bagian cranknya dengan L5 dan gunting ya. Saya pakai gunting untuk bagian apanya, kunci tengahnya ya. Pastikan loncer, jangan ada seret. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut pasang RD dan rantinya. Terus kita lakukan settingan nanti ya. Oke, ranti udah terpasang. Kita pasang klipnya dan kita pasang ke crank, ke chainring. Oke, mantap. Sekarang kita tes keloncerannya. Oke, lanjut kita pasangin bagian-bagian rem ya, terutama yang bagian depan. Karena yang bagian depan gak ada yang pelakuan untuk dirombak. Dan untuk yang belakang kita harus ada tambahan adaptor 180. Karena adaptor yang lama yang nempel di frame beda ya. Dia bautnya baut samping. Sedangkan untuk yang CSQ27 dia bautnya tegak atau ke bawah ya. Dan kabel remnya juga nggak sampai, jadi harus kita lakukan penggantian. Ini kita buka aja guys. Nah, kita simpan ya, mana tahu nanti kawan ini perlu untuk perakitan frame dia yang lama, kita ganti aja yang baru. Oke, lanjut kita masukkan kabel remnya atau selang rem hidrolik dari atas, dan ini kita tarik ke bawah. Oke, lanjut kita ukur dan kita potong sesuai dengan ukurannya ya. Kita potong. Jangan lupa sebelum kalian masukkan olive oilnya, kalian masukkan ini konektor ya atau bautnya ya, baut penguncinya. Terus kalian masukkan olive oil. Pastikan ini longgar guys, jangan kesempit. Dan ini masukkan jarumnya sekalian. Oke, kalau kalian nggak ada alat press untuk jarumnya ya, saya juga nggak ada, kita pakai manual aja guys. Nah, ini kita tahan terus kita pukul pakai balok, tapi balok ya, jangan yang benda keras ya, nanti jarumnya bisa gepeng. Oke, ini hasilnya rapat, nggak ada cacat ya, mantap. Langsung kita pasang ke rem bagian belakang. Oke, jangan lupa dikunci kuat. Nggak perlu kasih selotip guys, karena nanti kuningannya itu udah mencegah kebocoran guys. Yang penting kuningan olive oilnya harus yang bagus. Oke, untuk yang depannya juga kita lakukan pengukuran dan kita potong. Dan ini konektor baut penguncinya juga kita buka. Dan ini kita buang yang lama. Jangan lupa pasang dop ya, dop penutupnya ya. Dan konektornya juga olive oilnya juga jarumnya lagi. Oke, kita pukul lagi dan satu pukulan berhasil. Oke, seperti ini kira-kira udah rapat. Kita masukkan ke dalam master rem. Oke, terus lanjut kita kunci.
Oke, mantap. Ini masih blong ya karena belum ada minyaknya. Jadi kita bleeding dari bawah, kita buka karet penutupnya, terus kita longgari baut pembuangan ya. Terus kita suntikkan minyaknya. Oke, yang di atas juga pastikan udah naik separuh ya. Separuh ya, jangan pas-pasan ya, atau jangan penuh kali. Separuh aja gini udah bisa. Terus kita rem dan berhasil. Udah langsung padat. Oke, sekarang kita tes putar ban. Udah, tadi nggak fokus dia. Oke, mantap ya. Oke, selesai semua kita rakit. Sekarang kita review. Dan ini minyak Shimano. Oke guys, nah jadi udah kita lakukan perokiran ya. Nah, kita lakukan perokiran antara tadinya unitnya sepeda Strada 6 ya. Kita ganti frame-nya dengan Siskiyou D7. Nah, jadinya lebih keren ya. Oke. Untuk biayanya ini kita kalkulasi sekitar 500.000 ya. Yaitu berikut tadi dari adaptor 142-nya ya yang di video tadi. Terus adaptor 148. Terus adaptor rotor 180 sama kabel rem dan kabel shifter ya. Jadi total kira-kira 500.000 dengan harga frame 5.400.000. Berarti total keseluruhannya adalah 5.900.000. Nah, itu adalah cara hemat untuk kalian bisa upgrade ya dari XC ke Fulsus kalau dibilang. Kalau orang Medan bilang Fulsus. Nah, jadi dari seri XC ke Fulsus itu cuma mengeluarkan uang 5.900.000. Dan kalau kalian beli unitnya ini sekitar 10,5 juta. Nah, jadi kalian hemat berapa juta ya? Tapi menggunakan barang-barang dari Strada 6 ini. Shiftingnya udah kita tes dan hasilnya bagus ya, nggak ada masalah, nggak ada apa. Untuk anting RD nya udah pas dengan seri 5120 ya, jadi nggak perlu diganti anting RD nya. Terus shiftingnya juga mantep. Untuk BB Holotech-nya juga mantep, nggak ada apa-apa. Cuma ya inilah kabel shifter, inner cable dan outer cable-nya ganti, selama selang rem hidroliknya ganti. Terus kita bleeding ulang, itu aja sih. Bannya seperti saya bilang tadi, ini ban udah kita kasih dengan Swalby ya, WTB Trail Boss. Jadi memang penampakannya jadi lebih keren. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe, jangan lupa di share ke kawan-kawan goes. Ya, semoga video ini terus bermanfaat buat kawan-kawan goes yang mau upgrade, mau yang sekedar sharing-sharing atau yang lain-lain ya. Sekian dari channel kita Hobi Sepeda MTB. Salam dari saya, Pesan Doko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.